Selamat malam, Coach Pupin. Selamat malam, Coach Ade. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Apakah masih musim hujan di sana? Ya, Pak. Hujan, tiap hari lah. Tapi tetap semangat ya untuk coaching ya? Semangat. Baik, sebentar lagi kita akan melakukan coaching, Bu. Coaching Ya. adalah proses memfasilitasi tujuan dengan cara memperjelasnya, kemudian melakukan langkah terbaik dan berdaya yang diperlukan. Saya juga akan berusaha untuk hadir, mendengarkan Ibu, memahami dan ikut merasakan juga langkah-langkah dan strategi-strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Apa itu siap? Siap, Coach. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin bikin baik? Saya ingin mendapatkan keyakinan dan kepercayaan diri untuk menjalankan tugas saya sebagai narasumber coaching di Sekolah Penggerak 2. Narasumber coaching di Sekolah Penggerak 2. Kondisi saat ini, apakah Ibu sudah punya keyakinan? Awalnya sangat tidak yakin, gugup ya. Kemudian saya berusaha memperdalam coaching ini, tapi tetap aja rasa tidak percaya diri itu masih menghantui begitu. Apa penyebab rasa tidak percaya diri? Yang pertama, semua narasumber coaching di Sekolah Penggerak itu adalah orang-orang yang sudah terjun di di coaching. Mereka itu sudah masuk di dalam komunitas-komunitas coaching. Ada juga orang-orang yang memang profesional di bidangnya, orang-orang dari perusahaan gitu. Terus orang-orang yang punya gelar itu sederet begitu. Itu yang membuat saya seperti merasa, aduh apa saya salah ambil pilihan ya gitu. Kalau dari guru minder sendiri, gitu. ada yang guru coach? Betulnya Ibu? Yang narasumber yang betul-betul murni dari guru itu dari 150 orang yang bersama saya narasumber lain ya, ada coaching yang pendamping, ada coaching narasumber itu. Saya narasumber kan ada 300 orang, ada 250 orang. Yang 150 sama saya itu yang guru itu enggak ada 10% kalau enggak salah. Semuanya itu pala gak ada. Mungkin 5 atau 10 mungkin ya. Yang guru coach ya? Bukan guru coach, yang berasal dari latar belakang guru. Yang lainnya itu orang-orang yang sudah masuk di dalam komunitas coaching, kemudian juga psikolog, orang yang punya sederetan gelar, asesor, dan pokoknya orang-orang hebat begitulah. Tapi untuk guru yang juga studi tentang coaching itu hanya saya belum tahu. Belum tahu ya? Oh, saya belum tahu. Apakah guru-guru itu coaching, belajar coach seperti saya atau enggak? Tapi yang kebanyakan yang TK cuma saya. Nah, ini sebenarnya kan bisa menambah keyakinan itu sebenarnya. Ya, guru. Saya jadi takutnya begini. Mereka yang sudah berpengalaman itu mungkin nanti terjun ke lapangan pasti bisa ya. Kalau saya kan masih belajar begini, apa nanti saya bisa begitu. Itu yang jadi beban sampai sekarang. Iya, betul. Kira-kira hasil apa yang ingin diharapkan? Biar enggak cukup. Saya ingin lebih mantap lagi, memiliki keyakinan diri bahwa saya pun nanti kalau belajar sungguh-sungguh pasti juga bisa begitu. Apa itu artinya itu akan lebih mempertajam melatih skill coaching ini? Ya, betul Pak.
Nah, tapi secara spesifik langkah apa yang harus dilakukan untuk memantapkan keyakinan dengan saya diri? Supaya itu ya langkah-langkah yang saya lakukan. Saya mengulang-ulang videonya Coach Utoro itu. Kemudian saya catat, kemudian saya ketik. Jadi saya catat di buku, saya pindah lagi, saya ketik, saya perbaiki dengan harapan itu nyantol begitu. Tapi ternyata apa ya? Kadang-kadang juga pada waktu praktek coaching itu saya merasa ada kegagalan. Bahwa saya merasa bahwa saya tidak bisa memfasilitasi klien untuk mencapai tujuan. Yang pertama, yang kedua, saya mulai memberanikan diri untuk praktek coaching dengan orang-orang di luar lingkup kita, yang orang betul-betul awam, yang memandang saya itu bisa begitu ya. Itu saya coba apakah saya bisa berhasil atau tidak, dan saya pun meminta umpan balik kepada mereka tentang coaching yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan langkah-langkahnya. Itu dicatat ya, video Utoro, kemudian juga memberanikan diri untuk melakukan coaching dengan orang lain. Iya, betul. Sumber dayanya apa yang dibutuhkan? Kenapa, Pak? Untuk sumber daya yang dibutuhkan apa, Bu? Yang sumber daya yang saya butuhkan yang pertama adalah saya harus berani, begitu ya. Keberanian itu. Kemudian saya punya komunitas selain komunitas kita, para anggota kursus yang sudah diwadahi komunitas kursus. Saya juga punya teman-teman guru penggerak yang tertentu, yang saya punya itu orang-orang yang saya ajak apapun itu responnya positif begitu. Nah, itu yang saya jadikan praktek. Nanti kalau Ibu perlu lagi, saya siap jadikan teman praktek, senang begitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya jadi inilah dukungan-dukungan seperti ini yang sangat-sangat bagi saya itu potensi lah. Gitu. Untuk menambah rasa percaya diri itu ya. Iya, dan juga praktek. Mungkin bisa juga dengan ini promosi batch 3 ini sehingga nanti teman yang ikut bisa jadi. Sudah ikut, yaitu orang ini ikut akhirnya. Oh gitu. Iya. Juga guru, Bu ya. Iya, guru sama. Iya. Luar biasa. Nah, apa dampaknya bila Ibu sudah mempunyai rasa percaya diri yang kita katakan luar biasa, kemudian yakin, mantap, luar biasa, bisa sukses, dampaknya? Saya bisa melakukan coaching yang bisa membantu sekolah-sekolah penggerak yang jadi binaan kita itu, supaya saya bisa membawa manfaat dan dampak gitu pada waktu melakukan coaching. Iya. Nah, untuk melakukan agar bisa berhasil itu kekuatan apa yang Ibu miliki? Yaitu yang pertama, saya harus harus punya keyakinan begitu ya. Karena kalau takut, saya terus terang agak takut. Benar ya kata satu kitab suci mengatakan, satu kutipan bahwa kalau kamu takut, kecilah kekuatanmu gitu ya. Tapi rasa takut itu muncul sendiri begitu. Makanya saya latihan, saya baca, saya ulang lagi mendengarkan video Coach Utoro. Gitu. Ini saya tunggu itu mengutip dari kitab suci. Iya. Itu yang menguatkan, Pak, kitab suci itu. Kemudian kelemahan Ibu yang tadi misalnya gugup tadi, kemudian masih kadang kurang percaya diri itu, apa yang perlu diperkuat apa dari kelemahan itu? Saya itu mudah wah orangnya, Pak. Lihat orang lain itu apalagi punya gelarnya sederet gitu ya. Wah, tiba-tiba saya merasa kecil begitu. Wih, saya harus berjalan dengan orang yang hebat seperti ini. Apa aku mampu ya? Jadi apa bisa sejajar ya begitu? Kan kami sama-sama narasumber begitu. Yeah. Dia sudah hebat, saya enggak. Itu saya mudah wah orangnya, lihat orang lain yang wah gitu. Langsung kecil begitu perasaannya. Itu sih kelemahan saya.
ketika Ibu melakukan menjadi narasumber di sekolah, satu sekolah misalnya, apakah orang lain tersebut juga ikut? Maksudnya? Oh, kami punya tugas sendiri-sendiri nanti. Orang ini tugasnya mungkin di Manado. Kebetulan saya tahu itu mungkin tugasnya di Manado. Kalau saya kan di sekolah penggerak yang ada di Kota Malang mungkin. Artinya ketika Ibu melakukan tugas itu sebagai narasumber kan orang lain, teman itu kan tidak tahu kan? Enggak. Oh iya. Tapi iya, ya. Betul Pak, betul. Iya sih, kita akan terpisah seluruh Indonesia memang. 150 itu untuk seluruh Indonesia. Oh iya ya. Iya betul. Aduh, terima kasih. Jadi pahlawan pendidikan. Oh, aduh belum Pak. Ya sampai segitu Pak. Belum. Oke, tadi kan Ibu mengatakan bahwa teman-teman juga banyak yang mendukung. Nah, kira-kira dukungan eksternal apa yang tersedia yang mempermudah itu untuk mencapai tujuan biar bisa percaya diri? Dukungan eksternal itu teman-teman. Seperti Pak Ade, ada ya teman komunitas juga, teman-teman guru penggerak yang sepemahaman dengan saya. Itu saya jawel apapun kesulitan saya itu mereka menyediakan waktu begitu. Itu sih saya pikir yang sangat-sangat ya, bermanfaat. Ya. Oh iya, ya itu. Saya tidak menyalahkan. Memang mungkin perlu dijadwalkan tuh ya untuk bisa komunikasi. Karena kadang-kadang kita kan tidak saat kita membutuhkan motivasi dari orang lain. Iya. Nah, kalau kesulitan eksternal sendiri ada nggak? Selain kayaknya kalau eksternal belum ya Pak ya, belum. Karena saya kan belum terjun, belum bertugas. Tantangan apa yang membuat itu menantang dalam melakukan tugas ini? Saya menemukan satu teori Pak Ade dari coaching ini. Antara merdeka belajar, pembelajaran berdiferensiasi, tadi kurikulum merdeka, dengan coaching. Ini adalah satu kesatuan yang ada benang merahnya. Saya tidak tahu apakah sudah saya sampaikan ke Coach Ade atau belum. Jadi merdeka belajar itu nanti membuat pembelajaran berdiferensiasi itu kan menuju kepada merdeka belajar. Karena anak yang merdeka itu adalah anak yang difasilitasi segala kelebihan, potensi, iramanya kan begitu diferensiasi. Pendekatannya untuk meningkatkan diferensiasi pembelajaran itu supaya berhasil adalah dengan cara coaching. Itu saya menemukan sendiri dari apa yang saya lakukan, Pak. Itu yang Ibu katakan beberapa waktu yang lalu ya? Iya, itu saya menemukan sendiri, itu saya tidak tahu, mungkin saya mengutip atau apa, tapi saya merasa bahwa itu muncul begitu. Saya temukan di lapangan, tidak tahu benar apa enggak teori saya ini. Itu. Jadi ada relasi antara coaching dengan kegiatan yang Ibu lakukan. Iya. Apakah strateginya itu akan terus menerapkan coaching ini dalam betul Pak Ade. Sekarang saya melakukan pendekatan apa-apa dengan teknik coaching. Saya bisa cerita ya sedikit. Seperti tadi itu ada murid saya menangis. Nangis saya tidak tahu. Pertama saya emosi. Tapi begitu saya coba menenangkan diri, saya tanya dengan baik-baik, apa yang membuat kamu menangis? Biasanya guru kan langsung nasihatnya keluar. Sepatu saya kalau saya pakai bermain lepas. Saya tanya lagi, kenapa? Karena sepatunya lepas. Biasanya langsung guru, makanya besok pakai sepatu ini. Kami langsung memberikan jalan keluar. Saya enggak, saya tanya. Kalau begitu,
apa yang harus dilakukan, Joan? Sepatunya lepas itu berarti harus apa? Saya tanya itu. Akhirnya dia menjawab, saya harus pakai sepatu yang warna hitam. Jadi menurut saya bahwa dengan teknik coaching, kita sebenarnya sedang mengajarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi problem solver begitu, atau pembelajaran inquiry gitu, Pak. Ya itu kalau anaknya cerdas menjawab sepatu hitam. Kalau nggak tahu yang harus dilakukan. Saya pikir guru yang seperti saya ini punya 2 telinga 1 mulut ya, kata kitab suci begitu ya. Saya menahan mulut saya, tapi saya banyak mendengar. Sekarang saya sudah mulai merubah itu, Pak. Mengurangi verbalis guru ini. Banyak perubahan ya. Ya, sejak ikut coaching. Ya, tadi itu mengatakan belum ada kesulitan ya. Iya. Belum datang kesulitan itu. Hambatan. Kita masih membahas yang positif ya. Ya. Dan terutama cara untuk mengatasi. Mungkin saya menangkap, maaf saya baru menangkap. Mungkin kesulitannya nanti di lapangan. Kan saya juga akan melakukan coaching mandiri dengan kepala-kepala sekolah binaan, mungkin juga dengan guru. Efek coaching bagi siswa apa? Kalau kepala sekolah melakukan coaching bagi guru, apa efeknya mungkin? Nah, di situ mungkin saya akan menghadapinya. Tidak semua kepala sekolah bisa mengerti tentang coaching atau terbuka gitu. Coaching itu karena adalah orang yang jadi teman, bukan jadi pimpinan. Nah, kalau sudah merasa jadi pimpinan, kemungkinan untuk melakukan coaching kayaknya agak susah mungkin, Pak. Oh gitu. Tapi ya. Pak Saiful Bahri itu ya enak ini. Ya, makanya iya, ada kepala-kepala sekolah yang bisa menjadi pendamping, tapi ada yang kalau sudah merasa bahwa aku pemimpin, kamu anak buah, itu agak susah. Baik Bu, kita sudah sampai di penghujung. Kira-kira Ibu bisa kesimpulan apa? Saya terus terang, saya mengucapkan terima kasih. Jujur saya belum. Kenapa? Waktu coach tadi mengingatkan bahwa orang-orang hebat itu tidak akan bersama-sama dengan saya waktu bertugas. Jadi saya akan sendiri dihadapkan dengan klien. Itu saya merasa bahwa iya ya, bahwa pada waktu saya bertugas, saya yang paling mengerti tentang coaching di binaan saya itu. Itu yang membuat saya kayaknya, waduh iya ya. Saya tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Terima kasih Coach sudah dibuka begitu. Jadi setelah ini apa yang akan Ibu lakukan? Lebih santai. Lebih santai. Lebih santai dalam arti bebannya tidak terlalu berat. Itu terus terang itu mengganjal sekali. Jadi kita perlu sesi coaching lagi ya. Iya, iya, betul. Iya, betul, betul. Siap. Terima kasih ya, bisa bermanfaat. Ya, terima kasih Coach.